Selamat pagi, siang, malam, dimanapun dan kapanpun teman pajak berada. Hai kawan pajak, berjumpa lagi dengan kita dalam kegiatan Bisa Saja Bincang Santai Soal Perpajakan. Yeay. Nah, kayak kata pepatah nih kawan pajak, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalan diri melalui pantun. Jalan-jalan ke Pantai Bira, pulangnya ke Pasar Sekeng membeli cumi. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Sylvia yang akan membawa podcast pada kesempatan kali ini. Kawan pajak, gimana nih kabarnya? Semoga kawan pajak tetap sehat terus dan semangat agar bisa terus update nih terkait berita perpajakan di Indonesia. Nah, tentunya podcast pada kesempatan kali ini bakal seru banget karena kita akan membahas terkait layanan online baru yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu IPBK. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam terkait IPBK, maka saya mau memperkenalkan diri dulu bersama narasumber saya pada hari ini yang udah cantik dan tentunya udah ahli di bidangnya, yaitu Kak Tri. Hai Kak Tri. Hai Mbak Halo, Sylvie, hai kawan pajak. Nah, Kak Tri gimana nih kabarnya? Nah, baik, alhamdulillah ya. Gimana nih kawan pajak kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Nah, Kak Tri, ini kan kita mau membahas terkait IPBK. Iya. Nah, supaya kawan pajak tidak penasaran banget, jadi mungkin kita bisa nih langsung masuk ke materi pembahasannya. Mungkin bisa dimulai, Kak Tri, apa sih itu pemindah bukuan? Apa itu PBK? Kan biasanya kawan pajak itu taunya Masih banyak IPBK, belum ngerti ya. banyak belum ngerti. Apalagi sekarang ada IPBK kan. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke IPBK, Kak Tri, boleh nih jelasin terkait apa itu pemindah bukuan atau PBK? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sylvie. Nah, kita ketemu lagi nih kawan pajak di podcast Bulukumba ya, di Bisa Saja Bincang Santai Soal Pajak. Jadi kita bicaranya yang santai-santai dulu aja, Jangan tentang berat ya. perpajakan. Nah, kita tetap harus up to date nih terkait layanan perpajakannya Direktorat Jenderal Pajak ya Mbak Sylvia ya. Karena makin banyak ya Kak. Iya, semakin banyak, semakin berinovasi Direktorat Jenderal Benar. Pajaknya. Tadi tema kita itu pemindah bukuan Mbak Sylvia. Iya. Sebelum kita membahas tentang IPBK, kita sebaiknya bahas dulu pemindah bukuan itu apa sih kawan pajak. Nah, pemindah bukuan sesuai dengan pasal 1 ayat 28 ya Mbak Sylvia, PMK 242 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak menyatakan bahwa pemindah bukuan itu adalah proses pemindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan ke penerimaan pajak yang sesuai Mbak Sylvie. Nah, yang dapat melakukan pemindah bukuannya itu pasti Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak itu sendiri. Jadi secara singkatnya, kalau misalnya kawan pajak nih, kan kita manusia ya, ada kesalahan atau kekhilafan Mbak Sylvie terkait penyetoran pajak yang seharusnya kita setor itu A nih, tapi kita setornya malah ke B. Nah, itu kita bisa sesuaikan. Tenang saja kawan pajak, jangan khawatir. Kawan pajak, kita bisa menyesuaikan kembali penyetorannya itu melalui permohonan pemindah bukuan yang tadi, Mbak Sylvie. Jadi intinya pemindah bukuan itu ketika kita salah input ya atau salah melakukan penyetoran ya. Ada pengen kesesuaian penerimaan pajak dilakukan sama kawan pajak bisa dilakukan dengan pemindah bukuan yang tadi. Nah, seperti yang udah dijelasin Kak Tri ini tadi berarti ada beberapa penyebab nih dilakukan pemindah Iya, bukuan. tentunya ada penyebab ya, makanya ada pemindah bukuannya. Nah, boleh nggak Kak Tri kami tahu nih, mungkin kawan pajak juga udah penasaran apa aja itu yang merupakan penyebab maka dilakukannya pemindah bukuan. Iya. Nah, kalau penyebabnya ini pasti sesuai dengan pasal 16 ayat 2 ya. Iya. Sesuai PMK tadi 242 tahun 2014 nih kawan pajak. Nah, ada 9 hal malah yang menjadi penyebab dari pemindah bukuan ya. Namun, ternyata ada 4 hal yang sering terjadi. Nah, 4 hal ini diantaranya pemindah bukuan karena adanya kesalahan penginputan identitas wajib pajak itu sendiri atau wajib pajak lain. Misalnya ada instansi pemerintah dengan setor PPh 22 nih kawan pajak. Nah, itu kan harus menginformasikan NPP rekanan. Nah, pada saat penginputan ada satu kesalahan penginputan nomor NPP-nya. Jadi itu jadi kesalahan ingin disesuaikan bisa dengan pemindah bukuan tadi. Atau yang kedua karena kesalahan KAP, kode akun pajak atau kode jenis setornya. Terus setelah itu masa, tahun, atau nilai setor itu sendiri. Bisa juga. Bisa. Terus karena pemindah bukuan, kelebihan penyetoran. Jadi kalau banyak semakin semangat karena semangat mau membayar pajak ya, kelebihan nol di belakangnya. Dari 50.000 setornya 5 juta. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir kalau Iya, kalian bisa iya. pakai gitu kan. Kami terpercaya bisa memindah bukukan itu untuk disesuaikan kembali ke pemindah
bukuan Jadi kawan pajak lewat ada trust issue. iya. Jadi bisa dibukukan lagi ke penerimaan pajak yang sesuai nih Mbak Silvi, jangan khawatir. Atau karena kawan pajak pengen setorannya itu dipecah-pecah ke beberapa jenis pajak. Jadi seperti itu, ada beberapa hal yang bisa terjadi, makanya bisa melalui pemindahan bukuannya tadi untuk penyesuaian penerimaan pajak. Nah, jadi kawan pajak banyak nih penyebabnya. Jadi kalau misalnya kawan pajak, aku kayaknya salah melakukan. Iya, salah, aku melakukan kehilapan nih. Iya, nah kawan pajak udah gak langsung bisa nih melakukan pemindah bukuan. Nah, mungkin ada nih Kak Tri, apa aja sih dokumen-dokumen atau yang disiapkan kawan pajak untuk melakukan pemindah bukuan? Mungkin kawan pajak banyak yang belum tahu nih, takut misalnya mungkin dipersiapin supaya nggak bolak-balik ke kantor pajak ya. Nah, Nah, terima kasih Mbak Sylvia atas pertanyaannya. Betul sekali, kalau kawan pajak ingin mengajukan permohonan sebaiknya disiapkan dulu. Iya. Lebih bagus disiapkan sebelum hujan ya. benar. Iya. Terus setelah itu nanti kita menyiapkan dokumen-dokumen beberapa untuk pemindah bukuannya. Di antaranya itu yang pertama tentunya formulir pemindahan bukuan. Kalau yang itu bisa kita akses di pajak.go.id, ada formulirnya. Oh, ada formulirnya. Iya, bisa kita cetak di situ dulu atau bisa ke kantor pajak, nanti dicetakin, dibantu pasti sama tugasnya. Oh, di TPT ya Kak? Iya, di TPT. Terus yang kedua, menyiapkan bukti setornya pastinya ya, untuk membuktikan apa sih penyotoran apa sih yang salah Mbak Selvi gitu. Terus nanti ada dokumen pendukung lain sesuai dengan alasan yang diajukan wajib pajak atau kawan pajak. Contohnya apa itu Kak? Kalau misalnya ada penyotoran PPHTB nih, kan penjualnya nggak ada NPWP-nya, jadi NPWP-nya diisi 00009 kali, terus 3 di angka belakangnya itu kode KPP. Nah, untuk memindah bukukan ke penyesuaian penyotoran penerimaan pajak itu harus melampirkan tambahan identitas KTP yang tadi penjualnya, identitasnya ya. Untuk bukti pendukung juga. Iya, untuk pendukungnya. Jadi memang ada tambahan dokumen lain nih untuk kawan pajak jika mengajukan pemindah bukuan sesuai dengan alasan pemindah bukuannya. Seperti itu. Kalau misalnya juga mau memindah bukukan penyetoran badan, pastinya melampirkan identitas wakil dari badan tersebut. Oh, yang wakil dari badannya. Iya. Jadi harus memang dilengkapi lah istilahnya supaya nggak bolak-balik kawan pajaknya ya. Supaya buktinya konkret juga ya Kak. Nah, kawan pajak juga bisa akses peraturan kami nih yang tadi di PMK mana itu, Kak? 242/2014 di pajak.go.id. Jadi memang ada peraturan sana. setiap Republik Indonesia itu di-share di beberapa akun untuk kawan pajak bisa akses. Jadi memang semua peraturan itu diharuskan semua wajib pajak untuk tahu. Jadi biar nggak salah paham. Iya, nggak salah paham juga. Jadi bukan cuma karena kantor pajak bilang A harus A dan sebagainya, tapi memang karena ada dasarnya dan bisa diakses sama kawan pajak. Jadi kawan pajak bisa tahu juga. Iya, bisa tahu juga. Oke, jadi kayak seperti Kak Tri bilang tadi, mungkin yang kayak pertama kawan pajak itu bisa mencetak formulir ya di kantor pajak. Jadi saya mau nanya nih Kak Tri, jadi apa aja sih sarana atau gimana sih cara kawan pajak itu bisa melakukan pemindah bukuan, atau hanya langsung ke kantor pajak atau ada cara lainnya? Nah, sesuai dengan PMK 242/2014 yang hari ini, Ya. diatur untuk pengajuan pemindah bukuannya itu dilakukan dengan dua cara. Iya, yang pertama kawan pajak dapat melakukan kunjungan ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. Jadi kawan pajak harus berkunjung ke kantor pajaknya. Terus yang kedua melalui jasa pos atau kirim pos. Iya. Terus di per 27 ya tahun 2021 kemarin ini tentang layanan online Direktorat Jenderal Pajak itu memperbarui inovasi salurannya dengan adanya pemindah bukuan secara elektronik atau disingkat IPBK. Oh, jadi kalau IPBK ini nggak harus ke kantor pajak ya? Iya, karena secara elektronik bisa diakses sama kawan pajak nih Mbak Silvi, dimanapun, kapanpun dan dimanapun aja, kapanpun kawan pajak, pokoknya lagi di mana-mana bisa pokoknya melakukan pemindah bukuan. Apa sih Kak Tri yang menjadi keunggulan melakukan IPBK dibandingin dengan pemindah bukuan dilakukan secara manual? Nah, ini pasti karena secara elektronik ya, kawan pajaknya pasti ada keunggulan daripada yang manual Mbak Silvi. Yang pertama pasti tentunya memberikan efisiensi bagi wajib pajak. Jadi waktu kawan pajak itu bisa dimanfaatkan ke hal yang lain karena IPBK bisa dilakukan cepat karena bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Terus pasti karena lagi panas-panasnya ya Indonesia ini ya, lagi hot, dapat mengurangi pemakaian kertas. Nah, iya, itu pentingnya. Iya, apalagi sekarang polusi lagi
merugikan diri kita sendiri soalnya ya. Iya benar. Iya, karena kalau secara manual kita harus melampirkan dokumen yang tadi, Mbak Silvi. Belum lagi kalau dokumennya salah, Iya, soal harus balik. lagi. Terus nanti kalau misalnya kurang penulisan harus dicetak lagi. Ribet. Iya, apalagi kalau misalnya ada dokumen tambahan yang harus disesuaikan kembali. Secara elektronik tadi bisa diajukan lewat online Lewat saja online. tanpa dokumen tadi. Melalui pajak.go.id ya berarti. Iya, melalui pajak.go.id. Nah, pajak.go.id ini DJP online ya, Iya. berarti akun DJP online yang sama dengan pelaporan SPT Tahunan Oh, Kawan berarti Pajak. jadi nggak harus buat akun-akun lain, satu akun tuh bisa ngelakuin Iya. semuanya. Nah, kawan pajak itu yang belum punya akun kayaknya ya, perlu mengaktifasi terlebih dahulu. Nanti kami jelaskan kembali atau syarat bikinnya di pembahasan selanjutnya ya. Nah, jadi Kak Tri, mungkin kawan pajak bertanya apakah IPBK ini dapat digunakan kami semua atau ada beberapa pihak-pihak aja yang dapat menggunakan. Kak Tri bisa jelasin nggak siapa aja yang dapat menggunakan IPBK ini? Mungkin kaitannya tadi sama yang akun DJP Iya, online ya. benar. Jadi semua kawan pajak nih bisa menggunakan IPBK, tapi ada persyaratannya terlebih dahulu yang harus dipenuhi. Yang Apa pertama aja, itu Kak? akun DJP online yang tadi kami bahas bersama. Itu pasti ada saluran akunnya terlebih dahulu Iya. untuk pengajuan pemindah bukunya. Nah, akun DJP online ini dapat di mana? Dapat diakses dengan pendaftaran. Dengan terlebih dahulu kawan pajak mendapatkan EVIN. Oh, itu yang dari kantor pajak Iya, itu ya? Kalau- pengajuan permohonan aktivasi EVIN dulu ke kantor pajak. Setelah mendapatkan angka EVIN-nya, bisa melakukan pendaftaran di DJP online, Mbak. Ya, seperti itu. Setelah punya akun DJP online, ngapain lagi nih? Yang kedua, kita harus mempunyai sertifikat digital. Oh, sertifikat. Kan secara manual kita harus tanda tangan, Mbak Iya. Silvi ya, di kertas. Nah, kalau misalnya secara elektronik itu penggantian dari tanda tangan manual tadi secara elektronik dapat dilakukan dengan sertifikat digital yang tadi. Pengajuan permohonannya juga bisa di kantor pajak. Di kantor pajak. Iya, dengan melampirkan identitas kawan pajak. Oh, jadi kalau misalnya kawan pajak melakukan yang kayak online gitu, kayak IPBK harus punya sertifikat elektronik. Iya, sebagai tanda tangan digitalnya. Itu sebagai bukti gitu ya. Iya. Terus yang ketiga harus pastikan kawan pajak udah tahu nih NTPN yang pengen dipindah bukukan itu yang mana. Iya, Oke, jadi jadi- sudah punya dokumennya, walaupun nggak ada fisik, foto pun nggak apa-apa. Yang Iya. penting jelas NTPN-nya, nomor transaksi penerimaan negaranya. Jadi kayak tadi Kak Tri bilang ada 3 ya persyaratan yang harus teman pajak penuhi agar bisa melakukan layanan online yaitu IPBK. Iya. Nah Kak Tri, mungkin kalau seperti yang kita tahu kalau misalnya pemindah bukuan itu jangka waktunya paling lama 21 hari ya. Iya. 21 hari sejak BPS diterbitkan. Jadi saya perjelas kembali ya tentang jangka waktu pemindah bukuannya. Pemindah bukuan itu sebenarnya 30 hari malah Mbak Silvi, tapi diatur kembali nih di SE 36 tahun 2021 tentang layanan unggulan DJP. DJP kan selalu memberikan inovasi dan pelayanan yang prima. Jadi pemindah bukuan ini salah satu layanan kami untuk diproses lebih cepat sebagai layanan unggulan sehingga jangka waktunya bisa 21 hari. 21 hari kalender ya. Iya, sejak permohonan itu diterima. Jadi lebih cepat, lebih prosesnya dari 30 ke 21. Bahkan kalau melalui IPBK yang tadi bisa diproses lebih cepat oleh kantor pajak. Kenapa? Karena tadi dokumennya sudah pasti ada, NTP-nya sudah sesuai dan sebagainya, dan tidak perlu ada dokumen-dokumen lagi. Oh, jadi langsung aja. Iya. Makanya lebih cepat nih kawan pajak. Iya. Nah, seperti Kak Tri bilang, ternyata pemindah bukuan ini merupakan salah satu layanan unggulan ya di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bisa kita bilang layanan ini merupakan layanan yang sering dilakukan oleh wajib pajak. Nah, bahkan kawan pajak Mbak Silvi ya, saya informasikan kembali bahwa IPBK itu ada cek saldonya. Oh, Cek saldo yang sudah dibukukan berapa, sisanya berapa, jadi trackingnya ada. Oh, ada tracking di ada DJP online ya, Kak? Iya, kawan pajak jadi nggak harus catat lagi. Kasihan kan kalau misalnya kawan pajak melakukan penyetoran ini, pengen dipindah bukukan, satu kali dipindah bukukan berapa nilainya, sisanya sisa berapa, kan takutnya nanti dia kelupaan catat. Kalau di IPBK itu ada fasilitasnya untuk tracking tadi saldonya. Enak banget ya kalau misalnya IPBK mudah. Bahkan iya, bisa monitoring. Sekarang pemindah bukunya sudah diproses di bagian apa? Entah di penelitian kah, atau sedang dalam proses dan sebagainya. Atau disetujui. Iya, jadi ada beberapa
hal monitoringnya di IPBK tadi? Oh, kalau dulu mungkin wajib pajak harus Harus tanya lagi ke kantor pajak, WA lagi. Oh iya, Pak Pajak Nunggu pasti lagi bisa ya. cek sendiri ya Mas ya. Kantor pajak pasti pengen kepastian. Iya, pengen kepastian. Kan nggak enak kawan pajak Jadi gantung ya. Nah, mungkin supaya kawan pajak nggak bingung nih terkait penggunaan IPBK, mungkin kita bisa tampilin nih Kak Tri. Iya. Karena tata cara melakukan permohonan pemindah bukuan Secara melalui elektronik. melalui IPBK. Iya. Nah, saya informasikan lagi ya kan pajak. Tata cara ini bahkan dibuatnya sama Mbak Iya. Silvi sebagai inovasi Sebagai dari inovasi dari kantor pajak pajak. Bulukumba. Nah, mungkin kita simak dulu ya tata cara untuk pemindah bukuan secara elektronik supaya memudahkan kawan pajak untuk dapat mengakses tersebut. Benar. Iya. Kita simak videonya kawan pajak. Selamat datang dalam tutorial permohonan pemindah bukuan secara online. Nah, kawan pajak sudah tahu belum kalau sekarang pemindah bukuan sudah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi IPBK yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Tentunya IPBK ini memiliki banyak sekali manfaat loh kawan pajak, diantaranya yaitu paperless, pengajuan dan monitoring permohonan dapat dilakukan kapan saja, serta prosesnya mudah dan simpel. Sebelum mengajukan permohonan pemindah bukuan melalui IPBK, kawan pajak harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu memiliki akun DJP online, memiliki sertifikat elektronik, dan SSP atau NTPN yang akan dipindah bukukan. Pertama-tama, yang harus kawan pajak lakukan untuk memanfaatkan layanan ini yaitu aktivasi fitur melalui pajak.go.id dengan tahapan berikut. Langkah pertama, buka pajak.go.id. Kemudian, pilih login. Kawan pajak akan diarahkan ke laman DJP online. Silakan login dengan menggunakan NIK atau NPWP dan kata sandi, serta masukkan kode keamanan. Kemudian, klik login. Setelah kawan pajak masuk ke akun DJP online, silakan masuk ke menu profil. Kemudian, klik aktivasi fitur dan centang kotak IPBK. Lalu, klik ubah fitur layanan pada bagian bawah. Setelah kawan pajak mengaktifkan fitur IPBK, nanti akun DJP online akan otomatis logout sendiri. Silakan kawan pajak melakukan login kembali. Setelah berhasil melakukan aktivasi, layanan online IPBK akan muncul pada menu layanan. Untuk melakukan permohonan pemindah bukuan melalui IPBK, kawan pajak dapat memilih menu IPBK. Lalu, kawan pajak akan diarahkan pada layanan IPBK yang terdiri atas dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Kemudian, pilih menu permohonan untuk membuat permohonan pemindah bukuan. Masukkan NTPN yang akan dilakukan pemindah bukuan dan klik cari. Kawan pajak akan diminta untuk memasukkan kode keamanan. Jika sudah, maka klik lanjutkan. Pastikan kawan pajak memasukkan nomor handphone dan email aktif yang dapat dihubungi. Setelah itu, pada bagian formulir, kawan pajak dapat memastikan isian pada pemindah bukuan dari telah sesuai dengan data pada NTPN. Kemudian, kawan pajak dapat mengisi tujuan pemindah bukuan pada kolom pemindah bukuan kepada. Jangan lupa kawan pajak mengisi alasan pemindah bukuan serta centang kotak persetujuan lalu klik simpan. Pastikan data isian pada ringkasan permohonan telah sesuai. Lalu input passphrase dan upload sertifikat elektronik. Jika sudah, centang kolom pernyataan dan klik kirim permintaan. Setelah itu, akan muncul notifikasi bahwa permohonan pemindah bukuan berhasil dikirim. Untuk memantau tindak lanjut permohonan yang berhasil diajukan, kawan pajak dapat membuka menu monitoring. Informasi yang dapat diakses melalui menu monitoring yaitu status, lihat BPS, cetak permohonan, dan detail permohonan. Bagaimana? Mudah kan? Ayo kawan pajak, kita sama-sama menggunakan IPBK. Nah, kawan pajak itu tadi video tutorial
gimana cara kawan pajak untuk melakukan permohonan pemindah bukuan melalui IPBK. Seperti pada video tadi sangat simpel kan, kawan pajak bisa monitoring, terus kawan pajak juga bisa melakukan Tracking saldo hanya di DJP online. Nah Kak Tri, Sabi mau nanya nih, mungkin terkait ketika kawan pajak login ke DJP online, mungkin nanti ada notifikasi kawan pajak disuruh pemadanan NIK dan NPWP, itu maksudnya gimana ya Kak Tri? Oh iya. Nah, kawan pajak pada saat akses kali ya pajak Go.id atau DJP online itu langsung ada tampilan notif pemadanan NIK. Nah, mungkin kawan pajak bertanya-tanya nih, pemadanan NIK itu apa? Nah, pemadanan NIK itu merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Mbak Silvi. Jadi salah satu inovasi DJP untuk mengintegrasikan NPWP dipersamakan dengan NIK. Karena kan banyak nih kartu kawan pajak ya, ATM, BPJS, belum hafal PIN, belum hafal ini dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan layanan perpajakan, sebaiknya kawan pajak pemadanan NIK NPWP supaya nanti NIK-nya dipersamakan dengan NPWP, layanan perpajakan bisa diakses melalui NIK tadi. Nah tapi Kak Tri, ini banyak nih Sabi kemarin lihat di media sosialnya, kawan pajak tuh khawatir karena NIK-nya dipakai buat jadi NPWP di DJP online. Itu menurut Kak Tri gimana? Nah, untuk yang seperti itu tenang saja, Direktorat Jenderal Pajak pasti menjamin kerahasiaannya. Enggak kayak itu juga enggak. Iya. Nah, jadi kawan pajak mungkin takut takut dipakai sama petugas kayak ini ya, peminjaman ini apa nih gitu ya. Padahal kalau di Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap identitas diamankan. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir ya Kak Tri. Asal lebih mudah karena udah satu semua ya, satu digit semua. Istilahnya kayak mendukung kebijakan satu data Indonesia. Satu data Indonesia, nah itu Iya. istilahnya kawan pajak. Iya, seperti Nah itu. Kak Tri, mungkin kalau misalnya kawan pajak ada kendala nih terkait kebingungan dalam melakukan pengadministrasian perpajakan, kawan pajak ini bisa akses di mana ya, atau bisa bertanya ke siapa gitu, terutama terkait KPP Pratama Bulukumba. Nah, kalau misalnya masih bertanya-tanya nih, masih pengen tahu atau pengen mendapatkan beberapa informasi perpajakan, KPP Pratama Bulukumba itu selalu aktif dalam media sosialnya. Nah, pertama itu ada Facebook Pajak Bulukumba, Instagram pajak.bulukumba, dan juga YouTube pajak.bulukumba, dan konsultasi melalui chat WhatsApp. Nanti kami tampilkan ya di bawah ini ya, nanti WhatsApp-nya ya. Kita tampilin aja ya. Kawan pajak bisa akses saluran media sosial itu untuk bertanya. Jadi yang kawan pajak sering gunakan sosial medianya bisa bertanya di akun tersebut. Nanti kami juga tampilkan nama-namanya ya, supaya memudahkan kawan pajak ya. Nah, jadi kawan pajak nggak usah khawatir. Kalau misalnya lagi bingung atau ada kendala terkait laporan perpajakannya, mungkin bisa langsung ke media sosial atau melakukan kunjungan ke kantor pajak. bisa juga langsung kunjungan. Mungkin lebih enak kali ya kan kalau melakukan kunjungan. Dari Senin sampai Jumat jam 8 pelayanannya sampai jam 4 sore. Kami standby untuk melakukan pelayanan perpajakan ke kawan pajak. Dan ini gratis loh. Iya, jadi kawan pajak nggak usah khawatir nih pokoknya semua layanan perpajakan itu gratis. Iya. Bahkan di kantor pajak Bulukumba itu ada zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi kami meminta dukungan nih kawan pajak untuk membantu kami agar tetap berintegritas. Iya. Itu paling penting ini yang paling penting. Nah kawan pajak, jadi tadi udah kita cerita sedikit panjang ya Kak Tri, gimana cara melakukan pemindah bukuan, terus gimana cara melakukan IPBK juga. Nah terus Kak Tri juga udah jelasin cara pemadanan NIK dan NPWP. Nah mungkin itu saja kali ya Kak Tri ya pembahasan kita hari ini terkait pemindah bukuan. Mungkin kita mau bilang makasih banyak ke Kak Tri yang udah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini dan menjawab pertanyaan kawan pajak dengan sangat bagus dan jelas. Nah, jadi mungkin kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kita nggak bakalan berhenti di sini untuk mengedukasi kawan pajak. Jadi mungkin kalau misalnya kawan pajak mungkin minta request juga bisa kali ya. Iya, mau request sama perpajakan apa yang lagi hits. Kan banyak nih peraturan-peraturan terbaru pemerintah, apalagi saat ada undang-undang cipta kerja kan ya. Apalagi sekarang kayaknya perpajakan lagi hot-hotnya gitu di masyarakat. Jadi kalau misalnya kawan pajak mungkin biar nggak salah paham atau penasaran, bisa kali request mau diedukasi terkait perpajakan apa ya. Dan untuk IPBK itu tutorialnya tadi dari Mbak Silvi, inovasinya. Jadi untuk memudahkan kawan pajak untuk melakukan IPBK. Bahkan ada leafletnya ya. Iya. Ada nanti kawan pajak bisa ambil di kantor pajak KPP Pratama
Bulukumba. Bahkan setahu saya ada link-nya ya Mbak. Ada linknya. Jadi link-nya itu apa? Link informasi 806 info 806 Itu ada di Instagram ya? Iya, ada di Instagram juga. Jadi kawan pajak bisa langsung aja buka Instagram KPP Bulukumba. Itu paket komplit, ada Iya. caranya bagaimana, apa pemindahan bukuan, terus syaratnya apa, gitu ya. Bukan hanya pemindah bukuan aja Kak Tria, di Linktree itu semuanya Ada informasi ada perpajakan, informasi. bahkan dilengkapi dengan formulir yang ingin dicetak Iya. kawan pajak apa saja yang diperlukan. Benar sekali. Nah, kawan pajak, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Makasih ya kawan pajak udah mau berbincang-bincang bersama kita. Mungkin kita mau pantun lagi enggak Kak Tria? Boleh Tapi saya belum nyiapin Oh, saya sudah siap Oh, ya. Kita bekerja sama. Iya. Aku depan, saya penutup. Oke. Pantun saya ya Mbak Olivia. Burung irian burung cendrawasih. Cakep. Terbangnya di Bulukumba. Aduh. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa kawan pajak.